Ada orang yang dia cerita nasab, oh saya dari keturunan waliullah, saya dari keturunan ini, tetapi pembuktiannya dia sanadnya nyampe enggak. Jadi keduanya harus imbang, dari keturunan siapa, asal muasal ilmu ini dari mana ini. Akhirnya jangan berguru sama setan. Nah, kalau hanya pengakuan mulut aja. Dan setiap apa yang dilakukan, meski sederhana, menggetarkan jiwa, Pak, itu. Meski sederhana saya. Harus turun temurun. Itu dari pamannya Kanjeng Nabi. Kalau pamannya Kanjeng Nabi sampai siapa belum bisa. Apakah bisa dikatakan habaib Habib? Kalau Habib kan keturunan Rasulullah langsung. Kalau keturunan paman kan belum bisa dikatakan habaib. Ya dah. Karena masih paman. Aku nak habaib Abu Lahab mana bisa habaib keturunan ini. Nah ini. Adalah Abu Lahab itu orang yang sudah kadang-kadang seorang ulama sendiri kan nggak tahu potensi mursyid. Maka ahli toreko sendiri, oh, saya bukan mursyid, saya cuma ahli toreko, ahli zikir. Kalau untuk kemursidan jauh katanya. Nah saya dulu zamannya kemursidan mencari itu kan, kalau nggak niat yang tegas dan tulus ya lelampai para wali ingkang sendirian sampai melampah teng Wali Songo hanya untuk mencari kemursidan itu. Sama dengan tingkatan profesor kan, profesor hanya batasannya kalau akademik loh ini, hanya batasannya pada suatu perkuliahan aja, S3 aja bisa disebut doktor. Cuman kalau untuk profesor kan harus melalui ruang kriteria apa namanya profesional gitu. Harus ke seperti honoris causa, pengabdian kepada ilmu pengetahuan, pengabdian kepada itu honoris causa. Saya sendiri kan untuk honoris causa itu kan masih dari 3.000 lebih, masih kurang 200 berapa 81 saya berhenti hingga mengajarkan tentang ESQ itu. Kalau sudah 200 lebih honoris causa, keprofesoran datang sendiri, ya itu kan pengabdian lah profesor. Tingkatan titel S3 pun juga sebagai doktor, magister, kalau S2 itu strata 1 kan beda, sarjana, yuk magister, doktor. Kalau untuk profesor itu pengabdian kepada ilmu pengetahuan yang diemban itu nanti. Itu butuh pengabdian dari apa yang didapat, diabdikan. Kalau dia berguna, sampai-sampai kalau untuk luar negeri dapat hadiah Nobel. Wah, itu dari pengabdian ilmu pengetahuan, fokus di sana, Pak. Profesor profesionalitas ya. Jadi pengabdiannya tentang bidang ini ilmu pengetahuan fisika ya fisika terus. Nggak boleh pindah-pindah, itu bisa jadikan hukum ya hukum, terus profesor di bidang hukum. Sama dengan kemursidan seseorang. Kalau dikatakan ahli toreko, ahlul bait, baiat itu masih bisa dikatakan ahli toreko, juga bisa mengesahkan segalanya niku. Cuman disahkan dari proses tingkatan amalan zikir, tidak menjadi penjamin untuk akhirat. Tidak menjadi penjamin untuk akhirat. Tapi kalau kemursidan biasanya, makanya waliullah kadang-kadang
semakin jadi kiai santrinya mungkin bisa ribuan ya. Waliullah kadang satu tok, seorang mursyid. Maka jelas kalau ada orang mengaku seorang mursyid, gurunya pasti wali deh. Surah mungkin. Kalau mursyid bisa mengesahkan kiai-kiai. Kalau kiai belum tentu berguru seorang waliullah. Kalau seorang mursyid gurunya. Guru saya ada di YouTube itu. Ya Haji Muksin apa Muksin. Ya beliau lah sang eyang. Nah, Malang. Itu yang sekarang masih itu. Monggo orang meninggal ya monggo-monggo aja. Ya, itu ya cuman kalau di Surabaya pas anu ya mesti nemui kita ini. Jadi kemursidan itu nanti dibuktikan dengan adanya pembayatan, umpama berkunjung ke para wali pasti ditemui, Pak. Sama dengan mufti juga pasti ditemui. Sama dengan alur mursyid seperti apa ya, boleh dikatakan kalau mencari begini keilmuan yang benar harus melihat sanad dan nasab. Sanad keilmuannya dari mana? Apakah dia mursyid? Dari mana itu? Makanya wala tafuma laisa laka ilmu, kita melakukan hal sesuatu amalan berdasarkan pengetahuan ilmu itu tadi. Enggak boleh enggak. Dari mana? Umpama kamu sarjana dari mana? Universitas mana? UNER, Ubaya. Ini sanad namanya. Nasab, keturunan siapa dia? Pasti. Kalau salah satunya hadir gitu, umpama sanadnya kita tahu jadi dari seorang waliullah. Umpama. Terus kemudian kok bisa saya diangkat jadi begini, kok bisa berpengetahuan seperti ini, berarti nasabnya kita dari keturunan apa itu mesti cari, mesti ada. Genetiknya itu pasti ada. Ada orang yang dia cerita nasab, oh saya dari keturunan waliullah, saya dari keturunan ini. Tetapi pembuktiannya dia sanadnya nyampe enggak. Jadi keduanya harus imbang. Dari keturunan siapa, asal muasal ilmu ini dari mana ini. Makanya jangan berguru sama setan. Nah, kalau hanya pengakuan mulut aja. Dan setiap apa yang dilakukan, meski sederhana menggetarkan jiwa, Pak, itu. Meski sederhana saya ajak seperti ibu kemarin ya itu. Sederhana aja kita main kulhu, sederhana tapi tetap itu cirinya dohir batin kalau sudah. Orang boleh mengaku terserah pinter dalil ngaku musuh nggak salah, boleh mengaku. Tetapi bisa dibuktikan dari akhlakiyah itu tadi. Getar atau enggak orang yang diajak berdoa, orang yang diajak itu bisa dibuktikan dari situ. Kalau enggak terbukti betul-betul ya maka bisa dipertanyakan. Makanya harus dilihat dari nasab dan sanad. Nasab dari keturunan seperti siapa dia, mungkin bapaknya, mungkin siapa. Makanya ada apa dengan Nabi Ibrahim juga waktu benci sama bapaknya disuruh jual berhala itu dimarahi Allah. Jangan kau benci orang tuamu, kau tidak tahu, wajiblah kamu menghormati. Kenapa kok dia? Karena setiap keturunan apalagi Khalilullah sekekasih Allah, seorang Nabi Ibrahim dengan Rasulullah, yang mana semua nabi itu darah keturunannya nabi-nabi deh. Nah, demikian dengan Bani Israel itu dari Nabi Ibrahim ya punya anak dari Siti Hajar itu Ismail, punya anak pula Ishak dari Siti Sarah. Yang terkenal banyak nabi-nabinya dari Ishak, dari Siti Sarah. Ishak nabi-nabi ya. Hanya 2 orang yang disebut Khalilullah, minim ya, Musa, Ibrahim, Nuh, Isa alaihissalam dan Muhammad Rasulullah. Nah ini Nabi Muhammad dengan Nabi Ibrahim unik, disebut Khalilullah. Kalau diring ke atas nasab, koyo-koyonya Nabi Muhammad itu anaknya Abdullah, yang notabene bukan Nabi, aneh. Lantas ada yang winisi kaum Wahabi bahwa bapaknya Rasulullah dan ibunya neraka. Aneh ini, ada seorang yang neraka katanya, menurunkan Nabi akhir zaman. Aneh kan? Berarti ada satu tanda kutip, beliau siapa? Abdullah itu siapa? Jangan dihinakan, tidak mungkin kan? Ya. Atau dengan Nabi Ibrahim itu pengalaman. Nabi Ibrahim juga anaknya sang pembuat patung loh.
Apa iya seorang nabi kekasih Allah Khalilullah dari ulul azmi dipilih 2, dari 25 dipilih 5 ulul azmi, minim Musa, Ibrahim, Nuh, Isa alaihissalam dan Muhammad Rasulullah, dipilih 2, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim Khalilullah. Yang mana ini bapaknya ini bukan seorang nabi? Lantas siapa bapak beliau? Kenapa Allah memarahi Nabi Ibrahim? Kau jangan benci itu bapakmu Ibrahim, meskipun kau disuruh jual patung. Ada tanda kutip. Intelijennya Allah ada tanda kutip. Terus orang kaum Wahabi ngomong, wah bapaknya Nabi Muhammad masuk neraka hingga menghinakan itu. Tidak mungkin orang yang baik-baik tidak dari keturunan yang baik-baik, ilmu nasab. Tidak mungkin. 25 nabi itu dikenal, sakjane 26 ya. Kenapa kok situ pilih Nabiullah Khidir sebagai nabi? Ya diceritakan di dalam Al-Quran, Pak. Tetapi di surat Al-Kahfi tidak pernah Nabi Ibrahim disebut, Nabi Khidir itu disebut nabi. Abdullah Khidir, dan Khidir bahasa Arabnya hijau. Hakikat Nabi Musa kan ketemu karo Khidire dhewe sing ijo iku mau sing berbicara kan aneh. Makanya segala sesuatu itu kan unsur awalnya apa, terus kadang-kadang kita berpikir apa sih bedanya mursyid sama kiai? Kiai penunjukan sing dakwah teng mriku sinten nggih, Bah? Iki yae ngono karena ketuaan ulama ini. Sing teng mriku pundi iki yae ngono. Sing teng ngene Semar iki yae dadi kiai ku ngene. Pokoke anggere ditunjuk ae. Lah wong wis tuwa wis mikir ulama e. Pundi pole sing mriku jenengan kan ceramah mriku pun mboten kiat. Nuting murite iki yae. Wong rono. Sing teng mriku Malang pundi iki yae ngono. Jogja iki ae dadi kiai kuwi mah. Nah. Bae nang kene ku wong seneng kono hebat-hebat nang kene ki ra ono apa-apa. Wong kene lulus teko pondok lah generasi sonan sebut ustaz. Padahal nang ngene Arab ustaz iki profesor. Aku nek umroh ngono sono ustaz sapa sing bimbing awakmu ya ngomong al ustad ngono, ndak krungu wong Arab kaget lu. Ustad gendung profesor ngono, ustad iki nang kono profesor. Ora kabeh wong ngajar ngaji celuk ustad. Gua nang kene kacang goreng. Makanya ilmune Arabe dikilani karo wong kene. Metu teko pondoke ustad. Anak kiai. Kiai malah nang Jawa Tengah keris. Guyon Nyai. Sumatera tidak ada. Sumatera Nggak ada, Buya. Buya. Buya itu panggilan orang-orang yang dimuliakan, seorang bapak yang dimuliakan dari orang-orang Melayu, Buya. Jadi gitu, kualitas orang ahli toreko bisa juga dikatakan salik gitu aja. Kalau dia tidak punya murid ya orang-orang salik, orang-orang yang ahli suluk. Orang ahli zikir dalam toreko ya orang suluk itu. Dia melakukan suluk setelah itu selesai. Apakah dia seorang mursyid? Belum tentu. Nah mursyid itu dibimbing langsung dari kemampuan torekohnya. Dari kemampuan toreko, di situ disaring ya. Teko tentara-tentara itu saring, teko syariat-syariat itu saring, kok dadi pasukan khusus itu nang ngene toreko. Toreko itu sih disaring meneh, ana mursyid sing dadi pasukan khusus meneh. Dari ribuan orang toreko ngono situ tepaten cepet pasukan khusus takon ora. Dadi Denjaka iku kudu iso nglewati Kopaska karo Yontaifib. Yontaifib dijukui dadi situk Denjaka. Wis pasukan khusus. Oh, cukup. Tentunya sing tirakate luar biasa. Sulu itu OTW. Heeh. OTW terus Kak. OTW tok ya gak apa-apa ya wis tekan.
Solo itu dekat wong Ali Saleh. Karena nak dalam suatu kitab itu tadi apa namanya, usul, orang-orang yang sudah tidak membutuhkan dalil dan bukti lagi sebagai hal pembuktian, maka dirinya sudah dalil. Karena sudah mukasyafah, tersingkap pengetahuan dirinya tentang Allah, bisa melihat Allah lah. Melihat Allah kan tidak mesti harus dengan mata dohir. Nah, kalau sudah gitu, nggak butuh bukti apa-apa. Karena si ono wong kola Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam butuh dalil toh, karena butuh sandaran, urung mandiri. Ya saya sing tak wadono aku nak ngono tak ngomongno ibuku sih njaluk duit nang ibuku, karena urung mandiri. Nah wis mandiri, wis ora butuh dalil, butuh kehendak sendiri, mempunyai qadirun murid dan mempunyai kehendak dan menghendaki. Butuh dalil. Kalau orang itu masih ada sandarannya, harus ada dalil. Dasar sumber hukumnya dari mana kamu mengambil ini, harus ada yang lebih mendahului. Kalau kamu sudah ada petanya, harus memakai orang yang sudah mendahului. Itu dasar hukum dalam konteks beribadah, konteks berakidah ya sama. Wangel ya, rumit. Belajar iki ra ono sekolahe, ra ono kuwi. Sekolah itu nang alam semesta ini mestinya piye toh? Harus ada referensi, Pak. Jadi seorang waliullah juga harus ada referensi. Gak bisa tidak. Sama juga, sepintar apapun kamu, meskipun profesor yang di sana itu kalah pinter sampai awam, tetap kowe arepe dadi pejabat itu kudu sekolah sik nang partai. Dari partai itu dikader. Kamu menjadi seorang waliullah apapun bentuknya harus masuk partai-partai yang disebut agama Kristen, Hindu, Buddha. Wis. Dari partai itulah nanti akan dibentuk sesuatu pejabat-pejabat tinggi. Oh, kendaraannya apa? Ayo, kendaraannya apa ini? PDI, kendaraannya Golkar, independen, itu jamaah kesepakatan alam. Maka sistem pemerintahan di dunia ini ya belajar dari arah pikiran alam semesta ini. Adanya demokrasi, adanya monarki, adanya oligarki, adanya aristokrasi. Kalau seperti Rusia ini kan oligarki, mana yang jadi presiden mesti yang terkaya di negara itu. Seperti Putin, itu terkaya di negara itu. Kalau di sini kan suara undian, coblosan. Sing wae ya wis ngono ae sing nrimo wis nyoblos akeh sing iki. Wah, demo. Gawe apa monarki kerajaan ya wis. Cuman patai sistem itu di dunia ini. Aristokrasi, oligarki, monarki atau demokrasi. Sistem pemerintahannya apa? Sama dengan Islam, sama. Kalau tidak bukan sistem. Ya? Kalau tidak bukan sistem. Bukan. Jadi ya, mendeteksi ya dari alam ini mereka belajar. Makanya kaum-kaum yang belajar kehidupan tanpa dilandasi soal ketuhanan dan agama disebut orang-orang filosof. Filsafat, dia berlandaskan pada filsafatnya dia. Nah, ini arep dilebokno ilmu batin kudu duwe partai, iki independen, filosof, filsafat ya. Kalau agama ya harus dimiliki, kalau dimiliki dunia, ujung-ujungnya juga akan melepas untuk seluruh rakyat. Kalau Jokowi ini sudah masuk beliaunya di ranah ranah presiden, ya dimiliki seluruh partai, dimiliki seluruh rakyat Indonesia. Demikian kita dari beragama Islam atau itu, kalau sudah merujuk kepada sesuatu hal yang tingkat tinggi, maka kita dimiliki umat manusia, bukan lagi rahmatan lil alamin Rasulullah. Terlepas dengan sendirinya agama menyatu dengan sendirinya. Sama dengan Wisnu Kencana.
Sang Bathara Wisnu wis mencapai titik puncak seperti Rasulullah itu kan tewas puncak, tewas wis dimiliki semua jagat. Maka di saat ada angkara murka yang tidak bisa dikalahkan, di situ Wisnu menitis. Sakarepe wis. Gue sudah kapan ini? Anak sama si patokan agama kan masih diatur oleh suatu ikatan dan aturan tertentu. Agama itu cuma mengatur manusia supaya jiwanya nggak liar. Apakah kamu masuk partai yang disebut Kristen, anggap aja aku mau partai yang disebut Islam, anggap aja di kader ada walinya. Makanya awakmu Islam itu yuk meditasi ngono kepethuk Dewa Wisnu, kepethuk Brahma, kepethuk apa jenenge Ganesha ngono kuwi kesasar kon iku. Anak waline Hindu ya kepethuke kuwi arep ketemu Sunan Kalijaga angel. Komitmennya sudah di situ. Anak kowe PDI kepethuke masuk mentoko Megawati ya. Piye-piye nak rapat ya nang ngene PDI. Jadi aneh awakmu nang ngene PDI ya kepethuk Akbar Tanjunge jadi aneh. Lho kowe iki rapate ora kliru to nang abang ya nang kuning iki. Ya, itu sama dengan orang itu kalau mau, kenapa kok mengucapkan selamat Natal tidak boleh? Karena supaya kuat dulu. Ujungnya seperti Gus Dur gitu ya tidak masalah. Kalau melanggar ya dosa. Ya, Telkomsel karo Indosat ya kena roaming. Nah, orang masalah nak kon gelem rugi. Anak foto Telkomsel kan orang masalah, ono data. Iri sesama provider. Beda provider. Nasrani Indosat. Islam Telkomsel. Ate kon ngebel PCC, dendot. Roaming. Anak foto Telkomsel pada orang masalah. Logikane ngono. Ayo, bondo cumpon bisa. Nyacak-nyacak bijaksana ngono to. Akhirnya wis ono larangan. Agus Dur kok oleh Gus, pulsane oke. Ora masalah. Masih beda provider. Ma'ruf Amin pulsane oke. Ora dadi kan gitu. Nah, awakmu kan sik pemula. Duwe kartu wae. Zaman biyen ya nak kartu iku ya lagi pisan iki. Karena kartu riyen kan awis iki. Pisan iki. Nggak ngisine pulsa 5.000 lebih sithik ae saulane mikir kowe. Gawe ngepil beda provider. Sing ngomong halun tek 5.000. Lutut. Iku sing dimaksud kedendo kan. Makanya disaranno ojo ngucapke nang agama liya maksudnya kono. Aku ini niru sing dhuwur ya niru. Ana sing dhuwur pulsane oke ora masalah. Ora masalah beda provider. Iku lho bijaksanane ngono kuwi nah. Boleh-boleh saja. Kan dieman karo Gusti Allah kok ngeyel awakmu. Awakmu iki dieman karena mekanisme alam. Nah, mekanisme aturan masing-masing. Telkomsel punya aturan, Indosat punya aturan. Nah, gue diatur kakean bacot, kakean takon. Kenapa kok gak oleh? Kenapa ngono? Ono didadekno landasan kelemahan sih. Padahal nak kono Natalan yo kene yo gak gubuh. Mas nek kene iki Idul Fitri ono wong Natal sing gak ngucapno awake dhewe juga gak gubuh. Loh kenapa kok mesti harus kan itu hanya kata-kata saja. Kenapa ndak boleh mengucapkan selamat Natal? Dikongkon syahadat wae, iku ya kata-kata. Mau aku syahadat, aku ndak apa, mlebu Islamku. Kamu kata-kata juga sama. Ya podo enaknya. Jadi wis ora usah bingung-bingung. Islam dhewe. Jadi ini kan tingkatan landasan kalau kita mau mengetahui kunci dari segala kunci ya.